Seorang pemuda terlihat tidak bekerja dan hanya malas-malasan. Namun siapa sangka, pemuda ini memiliki takdir luar biasa untuk mengubah desanya. Perlu diketahui, desa pemuda saat itu tengah dikucilkan dari desa lain, termasuk dari pihak kepolisian. Sampai-sampai bus transportasi tak mau berhenti di desa tersebut. Sehingga banyak masyarakat desa yang kesulitan untuk bekerja, sekolah, dan saat akan ke rumah sakit. Hal tersebut membuat pemuda itu memimpin desanya untuk melawan ketidakadilan yang terjadi, walaupun harus melawan pasukan polisi. Lalu, mampukah pemuda itu merubah takdirnya? Mari masuk ke dalam pembahasan. Film diawali dari sebuah desa bernama Pondian Kulam. Desa ini sangat dikucilkan, hingga tak ada kendaraan yang mau berhenti saat ada seorang anak kecil tengah sekarat karena epilepsi. Semua kendaraan yang lewat tak ada satupun yang menolong gadis tersebut, hingga gadis itu pun tewas. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Karnan. Ia adalah kakak dari gadis yang meninggal tadi. Karnan tinggal bersama kakak perempuan dan juga ibunya. Pagi itu Karnan dijemput kakeknya untuk melihat prosesi adat pemotongan ikan menggunakan pedang keramat desa. Di tempat upacara adat tersebut terjadi perdebatan karena tak ada yang berani untuk memotong ikan tersebut. Saat sampai di lokasi, Karnan tanpa ragu mengajukan dirinya untuk menjadi sang eksekutor. Semua orang bersorak, ikan dilempar dan dengan sekali tebasan ikan tersebut terbelah menjadi dua. Atas kejadian itu, warga masyarakat mengarah Karnan dengan menaiki gajah menuju desanya. Di perjalanan, mereka sengaja memblokir jalan untuk sekedar menari menyambut keberhasilan Karnan. Seketika itu juga terjadi kemacetan. Di barisan kendaraan yang macet, terdapat beberapa polisi. Kemudian komandan polisi menceritakan, Desa Pondian Kulam adalah desa yang miskin, sampai-sampai tak punya halte bis. Bagi para warga yang ingin pergi keluar desa, harus menumpang di halte desa tetangga bernama Desa Melur. Tapi warga desa Melur tak menyukai warga dari desa Pondian Kulam, yang membuat mereka selalu bertengkar. Kembali ke Karnan, ia kemudian kembali diarak menuju desa. Mereka pun menari bersama dengan penuh kebahagiaan. Lanjut lagi, ada sebuah keluarga dan kini salah satu anaknya akan daftar kuliah di luar desa. Terpaksa mereka menumpang di halte desa Melur, agar tak terlambat. Namun sialnya datang segerombolan pemuda mesum yang mengganggu anak wanita itu. Sang ayah pun tak terima dan mencoba menghajar para pemuda itu. Namun apa daya, ia hanya seorang kakek tua, ia pun malah kewalahan. Tak lama polisi bagian Melur datang dan mencoba melerai. Walaupun polisi ini tak menyukai warga Pondian Kulam, namun ia tak mau jika ada keributan di wilayahnya. Atas kejadian itu, besoknya Karnan menyusun rencana untuk balas dendam. Di sebuah ladang yang luas dengan banyak sapi, Karnan membantai semua pemuda mesum tersebut. Tanpa takut, Karnan juga membuka penutup wajahnya. Atas kejadian tersebut, Karnan kemudian disidang oleh para warga. Banyak warga yang memuji aksi Karnan, dan banyak juga yang menyalahkan Karnan karena memicu konflik dua desa. Beruntungnya kepala desa memaafkan apa yang dilakukan oleh Karnan. Singkat cerita, para pemuda tadi langsung mengadukan apa yang dialaminya kepada polisi Melur. Sang polisi mengatakan bahwa mereka harus balas dendam dengan cara yang pintar dan tidak gegabah. Ternyata wanita yang sempat dilecehkan itu adalah adik dari Drupadi, wanita yang mencintai Karnan, namun tak pernah berani mengungkapkannya. Kembali ke Karnan, ia adalah pemuda berandalan. Selain tak bekerja, ia malah suka berjudi. Ibunya sering kali marah dan tak menerima uang hasil perjudian. Kakak Karnan kemudian menasihatinya agar cepat mencari pekerjaan. Kemudian Karnan disuruh untuk ikut dalam seleksi masuk tentara.
Karena tak ada bus yang berhenti, Karnan kemudian menumpang kepada sebuah truk. Seleksi masuk militer pun dilakukan. Karnan berhasil lolos dalam tes fisik pertama dan akan dikabari melalui surat jika ia terpilih menjadi anggota militer. Saat pulang tes, Karnan dan kakeknya naik bis. Di dalam bis itu terlihat ada Drupadi dan adiknya. Di sini Karnan mulai main mata dengan Drupadi. Dan kini Karnan yakin Drupadi mencintainya. Dalam perjalanan pulang ini, Karnan meminta untuk turun di desanya langsung tanpa harus ke halte Melur. Namun si kenek dan sopir malah menghina desa Pondian Kulam, adalah desa gurun. Kembali Karnan emosi. Ia mencoba segala cara untuk menghentikan bis tersebut. Ia menendang-nendang pintu bis namun tak berhasil. Dan inilah cara terakhirnya dengan melompat dari bis. Akhirnya bis pun berhenti. Kakek dan beberapa penumpang lain sangat cemas dengan keadaan Karnan. Tapi Karnan ternyata baik-baik saja. Emosi Karnan memang masih tak bisa dikendalikan. Dan ia dianggap pemuda pembuat onar. Suatu siang Karnan berjudi melawan kakak Drupadi. Di sini terjadi pertengkaran karena kakak Drupadi yang menghina Karnan sebagai pemuda miskin. Dan ia juga mengatakan bahwa kakak Karnan bisa menjadi istri keduanya. Karnan pun tersulut emosi dan ingin menghajar kakak Drupadi. Atas kejadian itu, Drupadi kini marah kepada Karnan karena telah menendang kakaknya. Drupadi tak tahu kesalahan kakaknya, ia hanya tahu kakaknya dipukuli oleh Karnan. Karnan yang putus cinta melampiaskan dengan mabuk dan menari, serta berujung disiram air oleh kakak pertamanya. Karnan diomelin habis-habisan. Karena merasa bersalah, Karnan kini berusaha untuk menahan emosinya dan berdiam diri tak seperti biasanya. Sang kakek yang kasihan kemudian mengajak Karnan untuk ikut dalam perlombaan olahraga antar desa yang dilakukan di desa Melur. Awalnya Karnan tak mau ikut bermain. Namun karena nyaris kalah, Karnan akhirnya turun tangan. Sebenarnya tim Karnan bisa menang, namun wasit yang curang tak memberikan poin yang benar kepada tim Karnan. Dan lagi-lagi, Karnan tersulut emosi dan membuat kerusuhan. Padahal di sana ada polisi Melur dan pemuda yang dendam kepada Karnan. Saat pulang ke desanya, Karnan tak sengaja melihat keledai yang sudah lama kakinya terikat tali. Karena kasihan, ia mencoba memotong tali keledai tersebut. Tak jauh dari sana, ada satu keluarga yang tengah pergi ke rumah sakit karena istrinya akan melahirkan. Namun sudah menunggu lama, bis tak juga berhenti. Kakek Karnan mencoba membantu menghentikan bis, tapi tetap tak berhasil. Saat ada bis yang kembali lewat, anak sulung mereka melemparkan sebuah batu dan menghancurkan kaca bis tersebut. Alhasil bis pun berhenti. Sang sopir dan kenek bis turun dengan emosi. Mereka meminta pertanggungjawaban. Pemuda di seberang jalan langsung menolong kakek Karnan dan keluarga tersebut. Saat Karnan selesai memotong tali keledai, ia kemudian langsung berjalan menuju kerumunan dengan membawa sebuah kayu. Tapi bukannya menolong si kakek, Karnan malah menghancurkan kaca bis lainnya. Ia juga sempat memukul dan menendang kernet bis yang membuat mereka kabur. Aksi Karnan diikuti para pemuda. Bis itu dirusak dari segala arah, hingga rusak berat. Lagi-lagi Karnan harus disidang karena aksinya itu. Warga mulai takut jika nanti polisi datang. Karnan beralasan bahwa harusnya mereka berhenti dan menolong ibu hamil. Dan tak lama polisi pun tiba dengan bos pemilik bis. Polisi itu dipimpin komandan polisi yang bengis. Komandan polisi memerintahkan anak buahnya untuk mencari pelaku pengerusakan bis. Para warga berpura-pura tak tahu masalah tersebut dan mencoba menyembunyikan Karnan. Tapi beberapa saksi melihat bocah kecil yang melempar batu. Tanpa basa-basi polisi menarik bocah tersebut. Ibu Karnan yang melihat anaknya akan dipenjara membuang pedang keramat ke sungai karena dianggap pembawa sial. Kakak Drupadi akhirnya menceritakan semuanya dan menyuruh Karnan dan juga yang lainnya untuk keluar dari persembunyian. Setelah itu mereka akan dibawa ke kantor polisi. Para warga mencoba menahan dan terjadilah keributan. Bos pemilik bis kemudian mengalah dan tidak jadi menuntut agar bisnya bisa lewat di desa Pondian Kulam dengan selamat. Semua orang pun bersorak kegirangan. Namun sang komandan polisi memiliki rencana lain. Ia meminta pelaku datang ke kantor untuk membuat surat pernyataan. Permintaan itu ditolak warga dan digantikan dengan para sesepuh desa. Saat sampai di kantor polisi, mereka disuruh berdiri menunggu komandan polisi. Di tempat lain, sang komandan polisi malah sibuk memancing ikan dan seolah sengaja mengulur waktu.
Hingga malam hari para sesepuh desa mulai marah dan akan pergi. Namun saat itu juga komandan polisi datang. Dan inilah rencana komandan bengis tersebut. Ia memukuli para warga sesepuh desa itu dengan alasan tak jelas. Semua dipukuli menggunakan rotan. Tak ada ampun bagi mereka, walaupun sudah meminta maaf dan memohon kepada komandan tersebut. Esoknya Karnan diberitahu kakaknya bahwa pedang Rahmat dibuang di sungai oleh ibunya. Karnan lantas bergegas mengambil pedang tersebut. Lanjut lagi saat sedang bekerja, Karnan kembali diberitahu bahwa sesepuh desa belum juga kembali dari kantor polisi. Karnan, kakek serta beberapa warga akhirnya mendatangi kantor polisi tersebut untuk mencari sesepuh desa. Sesampainya di kantor polisi, Karnan ditahan dan tak boleh masuk. Mereka akhirnya memilih menunggu di warung seberang kantor polisi. Di sini Karnan diberitahu anak pemilik warung yang sempat melihat sesepuh desa dipukuli hingga tak sanggup lagi berdiri. Mendengar itu Karnan berlari dan tak lupa mengambil sebatang kayu. Ia menerobos masuk kantor polisi dan diikuti warga lain. Karnan dan para warga merusak kantor polisi tersebut sembari mencari para sesepuh desa. Hingga salah satu polisi yang ketakutan menunjuk teras atas kantor. Dan benar saja, ternyata para sesepuh desa sedang dijemur di atas kantor polisi dengan keadaan sekarat. Karnan kemudian mengangkat dan menolong mereka. Beruntungnya mereka bisa diselamatkan. Para warga kini ketakutan, bukan lagi bis yang dirusak tapi malah kantor polisi. Karnan dengan gagahnya memberikan orasi penyemangat yang membuat warga memilih untuk melawan ketidakadilan. Mereka beramai-ramai membuka kembali senjata yang sudah lama disimpan. Di pihak kepolisian, komandan polisi mendapat laporan pengerusakan tersebut. Ia pun menyiapkan rencana pembantaian untuk desa Pondian Kulam. Malam harinya warga Pondian Kulam berjaga di setiap sudut desa. Mereka bersiap untuk menyambut serangan polisi. Tapi ternyata malam itu aman. Hingga di pagi hari, seorang tukang pos mengantarkan surat untuk Karnan. Ternyata ia lulus dan masuk militer. Semua orang bersorak bahagia karena inilah momen di mana pemuda desa bisa menjadi tentara. Tapi tidak untuk Karnan, ia malah tak mau menerima surat itu. Karena ia tak mau meninggalkan warga yang sedang berjuang. Setelah dibujuk hingga akan mencium kaki Karnan, akhirnya ia mau berangkat dan meninggalkan desa. Tak lupa ia berpamitan dengan Drupadi. Setelah kepergian Karnan, pasukan polisi datang. Mereka juga membawa kolektor. Mungkin kalau di Indonesia, seorang anggota dewan sebagai penengah. Anggota dewan mencoba mengajak berdamai. Namun warga desa tetap tak mau jika pelaku perusakan ditangkap. Akhirnya anggota dewan memberi izin untuk penyerangan namun tak boleh ada korban jiwa. Akhirnya komandan polisi mulai maju dengan pasukannya. Warga membalas dengan melempari mereka menggunakan batu. Setelah batu-batu itu habis, para polisi merangsek maju dan berhasil membalik keadaan. Semua warga disiksa, tak cuma laki-laki, perempuan dan juga anak-anak juga ikut dipukuli. Rumah mereka juga dihancurkan. Warga tak mampu melawan karena kebanyakan warga adalah lansia. Kakek Karnan yang melihat kekejaman polisi mengorbankan nyawanya dengan membakar diri. Namun aksi ini tak membuat komandan polisi berhenti dan kakek Karnan akhirnya tewas. Di kesempatan itu, seorang bocah berhasil kabur dan langsung menaiki kuda. Ia melewati barisan polisi hingga keluar desa. Ia menyusul Karnan. Karnan sendiri memiliki firasat buruk dan berniat membatalkan keberangkatannya. Dan benar saja, si bocah akhirnya menceritakan apa yang terjadi kepada Karnan. Akhirnya Karnan kembali ke desa dengan membawa pedang keramat desa. Sesampainya di desa, Karnan melihat desanya yang sudah luluh lantah. Ia juga melihat kakeknya yang sudah tewas hangus terbakar. Semua warga memohon kepada Karnan untuk membalas para polisi ini. Karnan sempat terdiam dan terbayang kenangan dengan kakeknya. Setelah itu Karnan mulai melawan. Ia menghunuskan pedangnya kepada para polisi tanpa ampun, hingga Karnan dapat menyandra komandan polisi. Karnan meminta dalam 1 jam polisi harus bisa mendatangkan anggota dewan dan memberikan keadilan. Jika tidak, komandan polisi akan ia bantai. Karnan membawa komandan polisi untuk masuk ke dalam salah satu rumah dan menguncinya. Saat punya kesempatan, komandan polisi mencoba menembak Karnan, namun gagal. Karnan malah menjatuhkan polisi itu dan menghajarnya. Pertarungan keduanya sangat sengit. Mereka saling pukul menggunakan bambu dan juga besi. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan Karnan. Dan saat akan digorok lehernya,
Komandan polisi itu malah masih sombong dan mengancam Karnan akan membantai seluruh warga desa. Karnan yang sudah tak tahan langsung memotong leher komandan polisi tersebut. Film kemudian memperlihatkan 10 tahun sejak kejadian itu. Karnan kini baru saja bebas dari penjara. Karnan diberitahu kakaknya bahwa setelah kejadian itu, banyak orang yang datang dan mengangkat kisah desa tersebut. Hingga beritanya viral dan akhirnya pemerintah membantu pembangunan desa. Kini semua warga bisa pergi kemanapun karena telah dibangun halte bis. Kakek Karnan juga dijadikan sosok pahlawan desa. 5 sesepuh desa yang dulu disiksa juga telah meninggal karena sakit. Karnan kemudian menari bahagia bersama para warga dan film pun tamat. Itulah tadi alur film dari film yang berjudul Karnan, di mana perjuangan warga desa untuk mendapat kesetaraan dan keadilan akhirnya membuahkan hasil. Sampai di sini dulu pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di film seru lainnya dan bye.